Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, kita akan bahas statistika mengenai penyajian data. Ya. Jadi data kita ini kan masih berantakan. Ada sebanyak 50 data, inilah kita sebut sebagai data tunggal, karena setiap datanya jelas angkanya. Lalu dari data tunggal ini akan kita lakukan atau akan kita kelompokkan menjadi beberapa kelas. Ya. Lalu dengan pengerjaan atau beberapa langkah-langkah tertentu yang harus kita kerjakan. Jadi hasil akhirnya itu akan ada nanti adalah batas kelas, di mana batas kelas itu ada batas atas dan batas bawah. Lalu selanjutnya nanti juga akan ada, oke, kita buat di sini ya, batas atas dan juga ada batas bawah. Ini adalah banyak kelas. Ya. Lalu berikutnya, ini nomor kelas ya, lebih tepatnya ini nomor kelas, batas atas, batas bawah, lalu ada frekuensi, ya. Lalu berikutnya kita akan juga hitung nilai tengah, ya, nilai tengah, yang kita simbol dia dengan XI, ya. Ada juga yang menyebut titik tengah, ya. Tapi ini bukan median. Tapi kalaupun median, kalau itu hubungannya nanti adalah di ukuran pemusatan. Lalu nanti kita juga akan hitung tepi bawah kelas. Tentu kalau ada tepi bawah, ada juga tepi atas kelas. Sampai akan kita buat grafik, ya, baik itu terdiri dari histogram, poligon, ya. Kalau frekuensi atau OGIF, kalau OGIF nanti agak rumit kalau menggunakan Excel, ya. Oke, kita coba, ya, yang langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah banyaknya data kita udah tahu, yaitu sebanyak 50, tapi kalau menggunakan rumus Excel, kita simbol dia dengan N, itu adalah banyak data. Banyak data atau kita simbol dia dengan N, kita juga harus tahu nilai tertinggi, kita simbol dia dengan X max, nilai terendah, kita simbol dia dengan X min, ya. Oke, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, di sini banyaknya data kita akan gunakan rumus count. Kita akan menghitung berapa banyak data yang tersedia. 50. Itu kita menggunakan rumusnya adalah rumus count. Lalu berikutnya kalau menghitung nilai tertinggi, itu kita akan menggunakan rumus max, ya. Kita sorot datanya. Nilai terendah berarti kita akan menggunakan rumus min. Kita sorot data. Jadi dari 50 data ini nilai tertingginya adalah 98, sedangkan nilai terendahnya adalah 10. Lalu berikutnya kita akan tentukan banyaknya kelas. Banyak kelas. Banyak kelas, di sini kita simbol dia dengan K, di mana rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,32 log daripada banyak data atau log dari N. Maka bisa kita hitung, yaitu sama dengan, ya, 1 ditambah, karena ini adalah perkalian 3,32 dengan log N, dikalikan terlebih dahulu, berarti kita harus pakai kurung, 3,32 kali logaritma itu kita simbol dia dengan log, ya, banyaknya data, 50. Kali enter, dapatlah 6,64. Nah, ini kita bulatkan dia ke atas. Ya, kita bulatkan ke atas dengan menggunakan rumus round up. Ya, bulatkan tidak ada desimal, berarti 0 di belakangnya. Itu jadinya ada 7. Artinya, kita punya kelas nanti di sini sebanyak 7 kelas. 7 kelas interval. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita akan tentukan berapa panjang kelas. Panjang kelas, kita simbol dia dengan CI, atau istilahnya kelas interval. Yaitu dengan cara ring dibagi dengan banyak data. Ya, ring itu apa? Ring adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ini sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, ini dalam kurung, dibagi dengan banyaknya data. Ini kita bulatkan juga ke atas. Ini boleh kita copy atau kita tarik ke bawah rumusnya. Karena kelebihan Excel itu adalah yang kita copy dari data ini bukan datanya yang tercopy, tetapi rumusnya yang tercopy. Kalau di situ ada rumusnya. Dan rumus itu akan menyesuaikan tempat di mana dia diletakkan.
Otomatis ini pembulatan bagi 12,57. Artinya apa? Artinya kelas interval tersebut adalah 13 atau panjang kelasnya 13, sedangkan banyak kelasnya adalah 7. Nah, yang harus kita tentukan di sini adalah menentukan batas atasnya, ya. Batas atas dan batas, maaf ini kebalik ya, ini harusnya batas bawah, ya. Batas bawah, sedangkan di sampingnya itu adalah batas atas. Ya. Batas bawah boleh kita mulai dari angka 10 atau nilai terendah. Atau boleh juga di bawah angka 10, asalkan nanti batas atas di kelas terakhir bisa masuk angka 98 di dalamnya. Kita coba dulu yang nilai terendah. Berarti ini sama dengan 10, nih ya. Kita ambil 10 batas bawah untuk kelas pertama. Nah, kita tentukan dulu batas bawah semuanya untuk semua kelas. Itu dengan cara 10 ditambah dengan panjang kelas yang 13. Ya, agar bisa kita sorot atau kita copy, maka ini dikunci di 13 dengan menggunakan F4, ya. Atau ada sebagian PC yang menggunakan Fn F4, ya silahkan. Enter, tinggal kita tarik. Atau boleh saudara sorot lalu Ctrl D. Lanjut berikutnya, nah untuk batas atasnya, untuk mempermudah, ya, kita kurangkan aja 23 ini satu angka di atas. Ini kurangi satu angka. Jadi 22. Sebenarnya tidak ada ketentuan juga, mau kurangi 0,5 juga boleh, atau berapa terserah. Tapi mungkin lebih gampang menghitungnya atau lebih gampang menyajikannya itu angka yang bulat-bulat seperti ini ya. Berarti kita kurangkan angka yang paling terdekat itu adalah angka 1, yaitu 23 kurangi 1 menjadi 22. Nah, angka di bawahnya sama seperti yang tadi, tambahkan dengan 13, lalu kunci di 13. Tinggal tarik ke bawah atau di copy. Oke, ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau seandainya mulai dari 10, terakhir dengan 100, berarti 98 masih bisa mencakup di dalamnya. Kalau kita kurangkan misalnya dari 9, 99 masih bisa. Kalau kita ambil mulai dari 8, berarti paling rendah itu adalah mulai batas bawahnya dari angka 8. Agar nilai maksimumnya bisa masuk ke 98. Itu bisa saja nanti saat mengerjakan soal ini, masing-masing yang mengerjakan akan memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung daripada nilai awal yang dia ambil. Ya, kita sekarang inilah tetap kembali ke asal, itu 10. Ya. Lalu berikutnya, untuk menentukan frekuensi, ya, kita gunakan rumus Excel langsung, karena kalau kita hitung satu-satu kan terlalu ribet ya. Kita harus hitung dulu antara 10 sampai 22, itu angkanya mana aja. Kita lihat di sini. Ada nggak? Ada 1, 15. Ini 1, gitu ya. Mungkin ada lagi yang lain. Atau mungkin kelewat, kita nggak bisa baca. Nah, kita gunakan Excel, caranya adalah sorot dia, lalu gunakan rumus frekuensi. Ini dia. Ya. Lalu berikutnya, sorot data tersebut. Data ini semua disorot. Ya. Titik koma atau koma tergantung PC. Lalu berikutnya sorot data batas atas. Ya, kurung, Ctrl Shift Enter, tekan secara serentak. Dia akan otomatis menghitung frekuensi masing-masing kelas tersebut. Katanya di sini ada 2 kelas yang antara 10 sampai 22. Kita coba cari, benar nggak 2 kelas? 2 data ya maksudnya. Oh ya, ada nih 1, 10 dan 15, benar ya. Lalu 35, 23 sampai 35 katanya juga ada 2. 32 ini iya. Di sini nggak ada. Ini juga masih ada lagi nggak? Ini nggak ada. Berarti benar. Dia juga ada 2 data. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lakukan masing-masing secara manual seperti tadi kan takutnya ada yang terlewat. Maka gunakanlah rumus yang tadi, yaitu frekuensi, sorot datanya, lalu titik koma atau koma tergantung PC saudara, lalu sorot data di batas atas, tutup kurung, lalu tekan secara serentak, kontrol terlebih dahulu, biarkan tangan menekan kontrol, lalu shift, biarkan tangan menekan shift, lalu tekan enter. Apa? Dia akan mengeluarkan hasilnya. Ya, itu jangan lupa di awalnya sorot ini dulu ya, baru bikin rumusnya. Oke. Lalu berikutnya,
kita akan menghitung nilai tengah atau XI. Dimana nilai tengah ini, dia itu cara menghitungnya adalah kita jumlahkan batas atas dan batas bawah, lalu kita bagi 2. Ya, sama dengan kita jumlah itu bisa boleh ini ditambah langsung, atau boleh menggunakan rumus sum per 2. Ya, lalu enter ke bawah. Atau seperti yang tadi saya bilang, yaitu dalam kurung ini ditambah 10 ditambah dengan 22 per 2 juga boleh, enter ke bawah. Jadi ada 2 cara ya, mau manual seperti tadi atau menggunakan rumus sum. Lalu berikutnya, tepi bawah dan tepi atas. Nah, ini istilahnya tepi bawah dan tepi atas ini adalah batas terdekat antara 2 kelas tersebut. Ya, ini kelas pertama berada antara 10 dan 22. Kelas kedua, 23 dan 35. Antara kelas pertama dan kelas kedua, ada jarak sebesar 1 poin. Ya, di antara 1 poin tersebut kita akan tentukan di mana titik tengahnya mereka masing-masing, yang menyebabkan di kelas tersebut tidak ada jarak. Ya, artinya di sini, kalau kita lihat jarak antara 23 dengan 22 itu berapa? Jaraknya itu adalah 1 ya, sama dengan 23 dikurangi 22. Ya. Artinya kalau seandainya saya coba garis di sini ya. Shape ini misalnya ini. Lalu ini adalah angka 10. Ya, lalu kelas berikutnya ada angka 22. Lalu kelas berikutnya ada jarak sedikit ya, 1 poin. Di sini adalah kelas 23 dan 35. Ya, antara 22 dan 23 ini ada jarak di tengah-tengah. Nah, posisi di tengahnya itu berapa? Itu yang akan kita cari ya. Jarak ini kan 1 poin, berarti tengah-tengahnya itu adalah setengah poin ke sini kiri, setengah poin ke kanan ya. Artinya apa? Kita akan kita sebutlah di sini koreksi. Anggap saja faktor koreksi, berarti ini dibagi 2, jarak tadi bagi 2. Nah, untuk menghitung tepi bawah kelas, jarak yang tadi ya, batas bawahnya ini kurangi dengan jarak 0,5 atau koreksi 0,5. Untuk tepi atas kelas, batas atas ditambah 0,5 ya. Ini sama dengan dikurangi 0,5 pakai kunci. Ya, enter ke bawah. Dan yang di samping, batas atas ditambah 0,5 lalu kunci. Lalu enter ke bawah. Oke. Nah, itulah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Dan ini tidak selalu 0,5 ya. Bisa saja ketentuannya nanti 0,05, 0,005 tergantung daripada data yang kita miliki, tergantung daripada jarak antara ini ya. Jarak ini sama semua nih jarak. Oke. Nah, lanjut kita akan coba menghitung frekuensi relatif. Di mana frekuensi relatif ini adalah total frekuensi jumlah apa? Kita harus terlebih dahulu menghitung total frekuensi dulu ya dengan rumus sum. Jadi data sebanyak 50 data. Jadi menghitungnya itu adalah masing-masing kelas frekuensinya dibagi dengan total frekuensi. Kunci di total frekuensi. Nah, ini dia nilainya. 0,04 dan seterusnya. Mewujudkan persen juga bisa, tinggal klik yang di atas ini. Ya, di sini persentase, mau lihat desimal di belakang komanya juga bisa, tambahkan. Itu kan angkanya pas ya, persentasenya. Jadi kita nggak perlu pakai koma ya. Jadi 5%, 10%, 16%, 20%, 34%, dan 12%. Nah, itu adalah frekuensi relatif. Ya. Nah, ada lagi istilahnya nanti frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu yang akan kita ambil di sini adalah 2 ya. Kumulatif kurang dari, dan satu lagi adalah kumulatif, kalau ada kurang tentu ada lebih. Jadi frekuensi kumulatif
lebih dari. Nah, masing-masing frekuensi ini kita jadi acuannya adalah tepi kelas. Tepi kelas itu, kalau kita lihat tepi kelas atas dan bawah, dia ada angka yang sama ya. Tepi bawah kelas untuk kelas kedua sama dengan tepi atas kelas untuk kelas pertama. Ini sama semua. Jadi kita ambil satu hitungan saja ya. Mau ketik manual boleh, mau copy ini juga boleh. Nah, tarik aja ke bawah. Oke, 87,5 dan terakhir adalah 100,5 ya. Mau ketik manual boleh, mau pakai cara tadi boleh ya. Nah, ini dia. Ada sebanyak berapa nih? 8 baris ya. Mulai dari 9,5 berakhir sampai 100,5. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari ini istilahnya kayak gini. Ya, kita akan menghitung berapa banyak data yang nilainya kurang dari 9,5. Kita lihat di sini. Di sini nilai terendah itu adalah 10. Ya, nilai terendah itu adalah 10. Banyaknya data yang kurang dari 9,5 tentu tidak ada ya. Karena terendahnya aja 10. Berarti ini pasti nilainya adalah 0. Lanjut lagi. Nilai yang banyaknya data yang nilainya kurang dari 22,5. Karena ini nilainya terendah 23. Berarti ada sebanyak 2. Nah, ini adalah 2. Ya. Lalu berikutnya, nilai yang paling banyaknya adalah 35,5. Nilai yang paling tinggi, terendahnya adalah 30,5. Berapa banyak frekuensinya? Berarti kalau 35,5 itu 2 kelas ini doang ya. Berarti 2 tambah 2. Jadinya 4. Boleh manual, boleh ini ya. Ini kunci di atasnya. Tambah ini di bawah. 4. Tentu akan berurut ke bawah semuanya. 48,5. Berarti 3 kelas ini ya, frekuensi ini akan kita jumlah. Kalau 61,5 berarti satu lagi 61,5. Nah, ini 4 kelas ini yang dijumlah ya. Bisa kita tarik aja karena tadi kita udah kunci ya di yang pertamanya. Jadi kita tarik ke bawah dengan total nanti di bawahnya adalah ini keliru ya. Atau cara manual juga boleh. Ini ditambah lagi dengan yang di atasnya. Nanti ini tadi berapa lagi? 5 lagi ya. Kalau kita tarik, nah bisa tarik ke bawah 17 sampai terakhir 50. Jadi kita tarik ya, nggak perlu pakai kunci tadi. Ya nggak perlu kita kunci. Jadi tarik aja ke bawah, nanti akan muncul nilai 50. Nah, ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Lain halnya dengan frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Kalau lebih dari, berarti yang angka yang lebih dari 9,5, semua data, semua angka, itu bernilai berapa? 50 pastinya, ya, berarti ini 50. Lanjut, angka yang lebih dari 22,5, berarti yang kelas pertama nggak masuk, karena nilainya kurang dari 22,5. Maka di sini, sama dengan 50 kurangi 2. Ya. Angka yang kurang dari 35,5, yang lebih dari 35,5, berarti cuma kelas ini aja. Angka ini nggak masuk. Nah, jadi ini juga kurangi 2 lagi. Coba kalau kita urut ke bawah lagi, tarik aja ke bawah, dia otomatis. Dan terakhir menilai 0. Ya. Nah, inilah cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari.